Batavia atau Batavia adalah ibu kota Hindia Belanda yang wilayahnya kini kurang lebih menjadi Jakarta. Nama Batavia dipakai sejak sekitar tahun 1621 sampai tahun 1942 ketika Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Sebagai bagian dari denederlandisasi, nama kota diganti menjadi Jakarta. Bentuk bahasa Melayunya yaitu Betawi masih tetap dipakai sampai sekarang. Nama Betawi berasal dari kata Batavia yang lama-kelamaan berubah menjadi Batavi, lalu berubah lagi menjadi Betawi yang disesuaikan dengan lidah masyarakat lokal. Suku Betawi terbentuk pada abad ke-17. Suku ini adalah campuran beberapa suku bangsa seperti Bali, Sumatera, Cina, Arab, dan Portugis. Mau ngomongin budaya Betawi sebetulnya banyak. Misalnya ada tata graha, ya, bangunan-bangunannya, bangunan yang bernuansa Betawi itu masih kita jaga, kita kuatin lagi. Lingkungan Jakarta juga kita dorong begitu, ada nuansa-nuansa Betawi. Kemudian ada apa? Tata busana pakaiannya. Pakaian Betawi yang saya gunain sadaria, ada batik Betawi, ada kebaya kerancang, kemudian pakaian pangsi, pakaian abang, itu juga kan harus kita jaga, kita lestariin. Ada kuliner makanannya, ya teman-teman kenal nasi uduk, gado-gado, kemudian yang biasa dibikin kerak telur. Makanan yang udah kurang dikenal, misalnya sayur besan, ketupat babanci, kemudian bubur jali, bubur ase. Nah itu di waktu-waktu tertentu kita bikin pameran, kita bikin workshop, kita tampilin biar bisa dikenalin. Dalamnya kesenian juga. Orang bisa datang sini ngelihat latihan tari, silat Betawi atau main pukul Betawi itu kudu ada. Kemudian musik gambang kromong, musik rebana hadrom, marawis dan segala macamnya. Suku Betawi memiliki kebudayaan yang sangat menarik. Mulai dari alat musik, pakaian adat, pakaian pernikahan, makanannya, tarian, dan bahkan ilmu bela dirinya. Budaya Betawi terjadi dari proses percampuran dua budaya antara suku asli dengan suku pendatang. Jakarta atau Betawi memiliki banyak makanan daerah. Namun sekarang makanan khas daerah ini sudah jarang ditemukan. Salah satu makanan yang masih sangat populer di masyarakat saat ini adalah nasi uduk. Nasi ini masih mudah ditemui di sebagian besar wilayah Jakarta, yang mana terbuat dari nasi yang dimasak dengan berbagai bahan khas agar dapat memunculkan cita rasa yang lezat. Suku Betawi juga memiliki salah satu minuman yang sangat khas, yaitu bir peletok. Bir peletok dibuat dari campuran beberapa rempah seperti jahe, daun pandan wangi, kayu manis, cengkeh, pala, kapulaga, dan serai. Jika tempatnya ditutup dan dituangkan akan berbunyi peletok. Walaupun bernama bir peletok tidak mengandung alkohol sama sekali. Bir peletok biasanya dikonsumsi masyarakat Betawi pada malam hari sebagai penghangat tubuh. Bir peletok memiliki berbagai khasiat antara lain yaitu memperlancar peredaran darah, meredakan nyeri lambung, radang sendi, masuk angin, serta mengurangi rasa mual, batuk, dan gejala flu ringan. Kebudayaan Betawi tidak hanya terdiri dari makanan dan minumannya saja, tetapi juga ada alat musik yang bernama gambang kromong. Gambang kromong memadukan gamelan dengan alat-alat musik Tionghoa seperti sukong, tehian, dan kongahian. Sebutan gambang kromong diambil dari dua kata yaitu gambang dan kromong. Awal mula terbentuknya orkes gambang kromong tidak lepas dari seorang pemimpin komunitas Tionghoa yang diangkat Belanda bernama Nyi Hoi Kong. Budaya Betawi juga memiliki tarian daerahnya. Salah satu kesenian tari yang berasal dari Jakarta adalah tari Yapong. Tari Yapong dikenal dengan penari yang menggunakan busana terang serta hiasan di kepala menyerupai mahkota. Tari Yapong dipentaskan pertama kali pada ulang tahun Jakarta tahun 1977.
Tari Yapong diciptakan oleh Bagong Kusudiarja. Pada kain, terdapat motif naga yang berwarna merah. Hal ini menunjukkan bahwa tari Yapong merupakan perpaduan antara dua budaya, yaitu Betawi dan Tionghoa. Kebudayaan Betawi untuk saat ini ya kita lihat sih mulai bangkit lagi, mulai hidup lagi, ya, mulai ada. Tapi kita juga nggak yakin banget kalau kita nggak jaga bareng-bareng, kasih regulasi, kasih reward and punish misalnya begitu, dia bahkan terus lestari dengan penguatan-penguatan, misalnya perda budaya, terus ini ada perkampungan budaya Betawi. Hal-hal yang seperti ini harus terus ada penguatan-penguatan. Peran siapa? Ya peran kita bersama, pemerintah, masyarakatnya, pelakon seni dan yang lainnya, swasta juga boleh berperan di situ. Menurut saya saat ini budaya Betawi ini masih ada, tapi belum mengakar, belum nge-booming kuat. Kebudayaan Betawi yang menarik ini harus dijaga kelestariannya. Kondisi kebudayaan Betawi saat ini sudah bangkit kembali, namun kebudayaan ini harus tetap kita jaga. Usaha apa yang sudah dilakukan dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Betawi? Usaha-usaha udah ada, ya salah satunya ini kita di sini adanya perkampungan budaya Betawi yang luasnya kurang lebih 289 hektar. Ini upaya yang bagus, luar biasa. Terus apalagi dengan adanya tadi aturan-aturan dari pemerintah, ada perda budaya, kemudian ada pergubnya, implementasinya atau penerjemahan nanti dimasukkan di kurikulum, muatan lokal, anak-anak harus kenal tari Betawi, kenal main pukul Betawi dan segala macamnya. Kemudian di seremonial kegiatan bikin event-event ya yang memunculkan, menampilkan budaya Betawi. Nah, upaya-upaya itu juga bagian tugas bersama. Ada dinas, dalam hal ini dinas kebudayaan, konsentrasinya kuat di situ. Artinya upaya itu sudah dijalanin, tapi harus terus dikuatin, nggak boleh berhenti sampai di situ. Betawi dilestariin, dikembangin, diperhatian lebih. Kenapa? Karena memang tuan rumah budaya ibu kandung di sini, maka punya tanggung jawab itu secara bersama. Usaha-usaha sudah dilakukan dalam melestarikan kebudayaan Betawi dengan mendirikan perkampungan Betawi, adanya perda dan pergub budaya, serta dengan memasukkan budaya Betawi di kurikulum. Seperti sekolah-sekolah di Jakarta terdapat ekstrakurikuler yang menampilkan kebudayaan Betawi seperti silat, tari Betawi, dan lain-lain. Lantas, adakah kekhawatiran mengenai kelestarian budaya Betawi? Iya, memang sih nggak boleh berhenti rasa itu ya. Ada rasa khawatir sehingga kita akan terus kuat untuk berniat melestarikan, mengembangkan budaya, khususnya budaya Betawi. Lantas kalau ditanya ada nggak sih kekhawatiran? Secara pribadi saya ada kekhawatiran. Jangan-jangan budaya Betawi ini sampainya cuma di generasi saya. Nanti generasi anak, generasi cucu lost, takutnya hilang, gitu. Ya, jadi kekhawatiran kita begitu. Ada kekhawatiran generasi berikutnya udah nggak mau lagi ngurusin budayanya, nanti dia hilang bajunya, jati diri budayanya, soal dia itu siapa. Ada rasa kekhawatiran mengenai kelestarian kebudayaan Betawi, yaitu takut generasi berikutnya tidak mau melestarikan kebudayaan Betawi di era globalisasi ini. Lantas, apa harapan untuk kedepannya terhadap kebudayaan Betawi? Harapan saya sih, ya ini tentu harapan masyarakat Betawi semua ya. Semoga budaya Betawi ini semakin baik, maju, berkembang. Kalau dia hiburan yang bisa dinikmati, dia menjadi layak tampil, layak tonton, ya bahkan layak jual. Budaya Betawi bisa menjadi pemain di kampungnya sendiri, khususnya Jakarta. Saat ini menjadi harapan kita sehingga untuk budaya Betawi yang bagian dari budaya nasional yang adiluhung itu ya nggak akan lepas dari akarnya.
karena ini sebuah peninggalan ya, ini bukan warisan yang bisa dibagi-bagi, tapi ini pusaka yang harus terus dijaga, sehingga kita berharap sampai selanjutnya budaya Betawi dan budaya-budaya yang lain ini terus terjaga, bisa dikembangin ya. Harapan kedepannya untuk kelestarian kebudayaan Betawi adalah budaya Betawi semakin maju dan berkembang di dunia hiburan, menjadi layak tampil, layak tonton, dan layak jual. Kemudian budaya Betawi bisa menjadi pemain di rumahnya sendiri. Ayo, kita cintai kebudayaan yang indah ini di era globalisasi, era kemajuan teknologi yang cepat. Kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikannya, siapa yang akan melakukannya? Terima kasih pokoknya buat semuanya. Ayo kita cintain budaya. Buah duku, buah pepaya, anak onta dimakan buaya. Jangan ngaku anak Indonesia kalau kagak cinta sama budaya. Kira-kira begitu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.